Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita akan mengulas lagi satu game dari turnamen Champion Chess Tour seri kedua dengan Charity Cup. Dan kebetulan di kolom komentar banyak sekali kawan-kawan yang merequest permainannya Li Guanglim, pemimpin klasemen sementara ini kawan. Jadi kita akan ulas permainan Li Guanglim ini, pemain catur atau Super Grandmaster asal Asia Tenggara yaitu Vietnam. Dan untuk video kali ini kawan, saya terpaksa memakai tampilan ini kembali karena database turnamen yang ada di chess.com tidak bisa dibuka sore ini. Tidak tahu kenapa kawan, tidak seperti tadi pagi, jadi tak ada masalah juga. Dan permainan yang saya ambil ini dari permainan Li Guanglim di babak ke-12 bertemu dengan raksasa Asia lainnya, Ding Liren. Langsung kita ke permainan. Ding Liren pegang putih mengawali dengan permainan pion G3, pion D5 dan kuda F3, kuda F6, gajah G2 bermain dengan King's Indian Attack, pion C6 dan pion C4 menantang pion pusat, ditolak. Li Guanglim melanjutkan dengan pengembangan gajah terangnya ke G4. Kuda ke E5 berbalik untuk menghindari tekanan gajah, berbalik menekan gajah, gajah mundur ke E6. Sekarang Ding Liren melakukan pertukaran pion pusat, pion C pukul, pion D5 dipukul balik menggunakan gajah untuk menantang pertukaran gajah Viajento. Ditolak oleh Ding Liren, diblokade oleh kuda F3, sekarang pion C5. Mengosongkan peta bagi gajah mundur ataupun kuda berkembang ke peta ini kawan. Dan di sini Ding Liren rokade. Selanjutnya pion E6 membuka diagonal gelap bagi pengembangan gajah agar rajanya segera bisa rokade. Kuda C3 menyerang gajah, gajah mundur ke C6. Gajah terang tetap dipertahankan kawan untuk mengimbangi gajah Viajento putih di peta G2 ini. Beteng E1, gajah E7 persiapan segera mengamankan raja rokade. Dan pion E4 untuk mendapatkan penguasaan ruang ataupun juga dengan tujuan di langkah berikutnya untuk mengancam kuda untuk mendapatkan ruang di peta-peta gelap ini nanti. Li Guanglim rokade dan sekarang pion D4 menantang pertukaran pion dan diterima oleh Li Guanglim, dipukul balik menggunakan kuda. Terlihat kawan, permainan kedua pemain cukup simpel, sangat terbuka, tidak tertutup. Di posisi ini kawan, di game-game sebelumnya langkah menteri ke peta B6 ini selalu menjadi pilihan utama atau bermain dengan pion E5 untuk menghentikan laju pion, menjaga diagonal ini tetap tertutup, ataupun langkah kuda mundur ke peta D7 atau mengembangkan kuda ke D7 juga ada yang memilih. Tapi di sini Li Guanglim memilih langkah kuda ke A6. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-13 ini. Tapi langkah ini kurang akurat menurut engine. Mungkin nanti persiapan manuver ke peta-peta ini kawan bisa jadi. Dan di sini Ding Liren mengantisipasi langkah kuda ke peta B4 dengan langkah pion A3. Pada posisi ini mungkin kalian mengira bila kuda bisa pukul gajah bisa jadi kawan untuk merusak pion-pion hitam ini. Masih bisa saja dimainkan oleh putih dan engine pun masih menyarankan juga. Tapi tidak dilakukan oleh Ding Liren. Di sini tadi Ding Liren bermain dengan pion A3, beteng bergeser ke C8 dan di sini pion B4 persiapan memberikan ancaman garbuan dan kuda menghindar ke C7. Selanjutnya gajah B2, sekarang Ding Liren mempunyai dua gajah Viajento kawan. Di sini gajah mundur ke E8, membuka akses bagi beteng di langkah berikutnya untuk mengontrol lajur C yang sudah terbuka penuh, dan Ding Liren membalas dengan menteri B3. Sekarang kita sudah di langkah ke-17 dan coba bandingkan kawan pengembangan para perwira di atas papan. Posisi bidak-bidak hitam ini terlihat sangat pasif kawan, seperti ini berkumpul. Sedangkan para bidak-bidak putih coba lihat sangat aktif di pusat, mempunyai diagonal, maksud saya dua gajah Viajento untuk menguasai diagonal ini. Kudanya pun juga cukup aktif di pusat, betengnya pun siap digeser ke lajur pusat dan sudah saling terkoneksi. Tentu saja dalam hal posisi dan penguasaan ruang, putih sudah lebih baik daripada hitam. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Di sini kuda ke A8 untuk membuka lajur C bagi beteng, mungkin nanti bermanuver ke peta ini ataupun membuka diagonal bagi menteri ke peta B6. Tapi langkah ini tidak akurat menurut engine. Engine menyarankan tadi gajah terang ini bergerak ke peta D7. Ding Liren merespon dengan langkah beteng ke D1, persiapan memberikan serangan X-ray. Di sini menteri ke B6, pion E5 dan kuda ke G4. Pion H3 mengusir kuda kembali, kuda sekarang ke H6,
Coba lihat kawan, pergerakan para perwira hitam sangat terbatas sekarang. Sudah banyak dikontrol oleh para perwira putih, petak-petak penting. Kuda ke E4, selanjutnya kuda C7 oleh Lee Kwang Lim, dan kuda ke D6 membuat langkah pengorbanan pion atau menantang apakah gajah ini berani pukul kudanya. Jika tidak, mungkin beteng nanti bisa jadi korban ataupun pion yang ada di petak B7 ini kawan dengan dukungan gajah. Jika beteng digeser ke petak ini, maka langkah berikutnya yang diambil oleh putih adalah gajah akan bergerak ke petak C1 ataupun pion A4 untuk segera mendorong pion ini untuk mengejar menteri hitam bisa jadi. Oleh karena itulah pada posisi ini kawan, Lee Kwang Lim langsung memutuskan untuk pukul kuda yang cukup mengganggu di area pertahanannya. Langkah ini sangat penting untuk dilakukan kawan dan dipukul balik oleh pion mengancam kuda. Di sini menteri hitam tidak berani ambil pion ini, takutnya adalah ancaman X-ray dari beteng putih. Di sini kuda ke D5 menghindari ancaman pion, juga memblokade lajur C, barulah nanti menteri bisa ambil ini. Dan pada posisi ini, langkah berikutnya yang bisa diambil oleh putih, menurut engine langkah terbaik adalah beteng naik kawan, atau beteng ini naik ke D2. Tapi di sini Ding Liren membuat langkah gebrakan dengan kuda pukul pion E6, membuat langkah pengorbanan kuda. Diterima dan selanjutnya gajah ke D4 menyerang menteri terlebih dahulu. Ini memaksa atau bertanya pada menteri, mau kemana kamu menteri? Apakah berani pukul pion ini? Ternyata Lee Kwang Lim berani ambil pion D6 dan selanjutnya kembali membuat langkah pengorbanan beteng pukul pion E6. Berharap jika diterima maka berikutnya gajah akan pukul kuda dan kena tusuk sate menteri hitam ini terhadap rajanya kawan. Pada posisi ini melihat dia sudah mendapatkan ancaman dari beteng putih, Lee Kwang Lim juga tidak mau kalah, dia memberikan ancaman juga bagi menteri putih. Sama-sama kawan memberikan ancaman, sekarang juga tusuk sate bagi menteri serta beteng putih. Ding Liren pukul menteri hitam, Lee Kwang Lim pukul menteri putih. Ding Liren melanjutkan pukul kuda dengan tempo skak, dipukul oleh gajah dan dipukul balik oleh beteng. Coba lihat kawan, tadi pada langkah ke-24 ini membuat langkah pengorbanan kuda pukul pion E6, dan setelah berlanjut seperti ini akhirnya Ding Liren mampu mengembalikan perwira yang dia korbankan tadi, dan sementara Ding Liren unggul 1 pion. Spektakulernya pemikiran Grandmaster seperti ini kawan, apalagi Grandmaster yang sudah di atas 2700. Sekarang komposisi perwira di atas papan, kalau dihitung-hitung nilainya hampir sama kawan. Ding Liren hanya unggul 1 pion, cuma sekarang permainan sudah sangat terbuka kawan. Ding Liren mempunyai gajah gelap yang berada di diagonal yang sangat bagus. Beteng putih siap menempati baris ke-7, sudah lengkap posisi putih dalam posisi menyerang dan dalam posisi 80% menang. Di sini Lee Kwang Lim melanjutkan dengan pion B6 untuk memblokade ancaman terhadap pion A7-nya, dan beteng menempati baris ke-7 pertahanan hitam. Di sini kuda F5 untuk menyerang gajah gelap agar permainan di atas papan ataupun bidak-bidak di atas papan kembali seimbang. Walaupun unggul 1 pion dalam permainan endgame beteng kawan, kemungkinan 1 pion masih ada kesempatan untuk remis bagi hitam. Dan pada posisi langkah terbaik bagi putih adalah menarik mundur gajahnya agar tetap berada di diagonal ini kawan. Tapi Ding Liren membuat langkah kekeliruan dengan pion G4. Simple, kuda pukul gajah, dan komposisi bidak di atas papan sama, cuma putih masih unggul 1 pion. Kesempatan remis masih ada buat hitam. Bagaimanakah langkah-langkah berikutnya? Kita lanjut dengan pion A5 oleh Lee Kwang Lim. Beteng bergeser ke B7 mengancam pion B6, juga memberikan tempat bagi beteng untuk menempati baris ke-7 ini kawan, double beteng dan menghancurkan pion-pion di lajur G dan di lajur H. Lee Kwang Lim juga tidak mau kalah, sedang mengincar pion F2 ini kawan dengan 2 betengnya. Nanti betengnya juga menempati baris kedua pertahanan putih. Beteng D7, beteng ambil pion F2, sama-sama double beteng di baris kedua pertahanan putih dan di baris ke-7 pertahanan hitam. Beteng pukul pion G7, lanjut Ding Liren skat dan raja ke F8. Di sini beteng digeser ke D7 ke baris pusat atau ke lajur pusat, tidak ambil pion ini kawan. Kenapa tidak ambil pion ini kawan? Ini akan memberikan kesempatan jika hitam ingin bermain remes melakukan skak yang berulang-ulang terus kawan. Raja mau bergerak ke peta ini atau ke peta ini, beteng ini nanti siap untuk melakukan skak-skak yang berulang dan permainan akan berakhir remis jika hitam mau, karena melihat
posisi putih sudah punya dua pion yang terkoneksi seperti ini kawan. Jadi tidak mungkin hitam akan mempertahankan atau berusaha untuk menang untuk membuat langkah yang lain. Jadi karena itulah Dingliren setelah skak ini raja bergeser ke F8, dia tidak pukul pion H7, dia menggeser betengnya ke pusat. Apabila sekarang beteng ini melakukan skak di sini, raja tinggal bergerak ke pusat ke petak D atau ke lajur D ini kawan, dan sudah ada beteng di sini yang menjaga, dan posisi beteng juga siap memberikan ancaman skakmat di sini. Raja hitam bergeser ke E8 untuk menghindari ancaman skakmat, dan beteng kembali melakukan skak, raja ke pusat, dan ini adalah langkah blunder kawan. Bergeser ke lajur F kembali merupakan pilihan terbaik, dan permainan masih kembali setara atau dalam posisi remis. Tapi Lee Kwang Lim membuat salah kalkulasi dengan menggeser rajanya ke D8. Dan ini memberikan kesempatan beteng di lajur B bergerak ke pusat melakukan skak, memaksa raja bergeser ke lajur C. Dan Dingliren memaksa melakukan penawaran pertukaran beteng di sini kawan. Jika sekarang beteng pukul beteng, maka selanjutnya adalah beteng pukul beteng. Dan putih nanti akan bisa menang kawan. Karena mempunyai pion mayoritas melawan satu pion. Di sini nanti raja bisa mendukung pion di sayap raja ataupun nanti bergerak ke pusat atau ke kiri untuk menghabiskan satu pion di sayap menteri. Jadi pada posisi seperti ini tadi kawan, saat ada tantangan pertukaran beteng ditolak oleh Lee Kwang Lim, dia menggeser rajanya kembali ke pusat. Dan tetap saja Dingliren bertukar beteng, dipukul balik oleh beteng hitam. Tidak ambil beteng putih ini kawan, agar betengnya juga tetap menempati baris kedua agar raja ini tidak bisa maju ke depan. Beteng putih ambil pion H7, dan putih mempunyai dua pion yang terkoneksi seperti ini, sulit kawan untuk dihentikan oleh beteng lawan, biasanya seperti itu. Dan beteng ke A2 menyerang pion, pion pukul pion A5 dan dipukul balik oleh pion B. Selanjutnya adalah beteng bergeser ke lajur A. Beteng hitam pukul pion A3, raja putih bisa maju ke depan mendukung pionnya kawan, tapi kayaknya raja ini hanya berhenti di baris kedua saja karena langkahnya dibatasi oleh beteng di baris ketiga. Selanjutnya Lee Kwang Lim mendorong pion A4, dan saya rasa sampai di sini saya tidak perlu melanjutkan penjelasannya satu persatu langkah kawan. Coba kalian lihat, raja putih juga sudah bisa mendukung pionnya sekarang, dan satu langkah ini bisa promosi nanti kawan. Di sini raja bergerak ke F8 dan Dingliren mendorong pion di lajur G ke G5. Sudah tidak bisa lagi kawan, hitam menghentikan laju pion-pion ini. Pion A3 berusaha masih belum mau menyerah Lee Kwang Lim. Di sini pion G6, dan pada posisi seperti ini Lee Kwang Lim menyerah. Kenapa menyerah? Raja juga tidak bisa mendekati pion putih kawan. Dan apabila pion ini tetap didorong, selanjutnya pion ini siap maju dan memberikan ancaman skakmat. Atau pada posisi ini raja menghindar ke sini, maksud saya setelah ke sini tadi, raja menghindar ke sini pun, pion ini pun siap didorong kawan jika dipukul oleh beteng dan satu langkah skakmat. Mungkin kalian mencoba seperti ini, beteng bergeser ke G1 skak, maka raja akan bergeser ke H2. Jika kalian sikat pion yang ini bisa promosi skak, ditutup oleh beteng, menteri akan ke petak F6 skak, raja bergeser dan skakmat. Itulah kawan permainan Dingliren versus Lee Kwang Lim di babak ke-12. Mungkin kawan-kawan tadi mengira saya akan menunjukkan gamenya Lee Kwang Lim yang menang saat melawan lawan-lawannya, tapi saya tunjukkan game yang kalah saat berhadapan dengan Dingliren ini. Maksud saya adalah temanya begini kawan, saya memilih game antara kekuatan dua raksasa Asia, Dingliren dan Lee Kwang Lim. Dan juga materinya adalah endgame beteng versus beteng, bisa menjadi bahan pertimbangan atau referensi dalam permainan endgame beteng versus beteng. Itulah tema saya yang saya angkat di game ini. Saya tidak memilih siapakah yang menang atau yang kalah kawan. Mana partai yang bagus dan mempunyai tema yang bagus untuk kita pelajari. Semoga permainan kedua pemain ini bisa menghibur dan memberikan bahan referensi permainan bagi kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.